Selamat pagi, teman-teman penonton Cadas dimanapun kamu berada. Salam persahabatan, salam kemenangan, salam Indonesia maju. Wah, beberapa saat yang lalu saya sempat berdiskusi dengan seorang teman dan topik diskusi kami ya tentu saja mengarah terhadap Pilpres yang sebentar lagi akan kita ikuti bersama-sama bersama dengan pemilihan legislatif kita, ya, pemilihan legislatif. Jadi topik percakapan kami pada saat itu sampailah kepada pertanyaan, mengapa saya memilih Pak Prabowo Subianto? Prabowo Subianto. Pertanyaan ini muncul karena teman saya ini tahu bahwa selama ini saya berseberangan dengan Pak Prabowo. Di pemilu-pemilu sebenarnya saya belum pernah memilih dia sebagai calon presiden. Nah, sehingga mungkin teman saya ini, sahabat saya ini, impal saya ini merasa heran kenapa saat ini saya memilih Pak Prabowo sebagai calon presiden kita yang akan datang. Lalu saya memberikan sebuah jawaban yang sejujurnya saya katakan kepada beliau bahwa sebelum hiruk pikuk di pemilihan presiden yang sekarang, pada saat itu masih di dalam siapa saja yang layak jadi presiden untuk pemilu 2024. Nah, pada saat itu tepatnya pada sekitar bulan November 2022, suatu pagi saya merenung dan saya berpikir, ya, karena banyak berita pada saat itu di medsos, di berita, di televisi, dimanapun sudah mulai diasahlah beberapa nama calon ya presiden yang dianggap layak untuk memimpin Republik Indonesia ini ke tahun-tahun ke depan, mengingat bahwa Bapak Presiden Jokowi itu sudah tidak mungkin lagi menjadi presiden, meskipun masih banyak juga yang menginginkan dia itu sebagai presiden. Nah, jadi pada saat itu saya berpikir, siapa yang paling cocok untuk jadi presiden 5 tahun mendatang? Ada beberapa nama yang muncul, yang sudah muncul pada saat itu pada November 2022 itu. Antara lain adalah Pak Ganjar Pranowo, kemudian Pak Anies Baswedan, Pak Jenderal Andika Perkasa, dan tentu saja Pak Prabowo. Saya juga merenungkan keempat nama ini. Siapa di antara empat nama ini yang paling layak menurut saya lah untuk jadi presiden kita ke periode berikutnya. Sampai akhirnya saya terpaku kepada sosok Pak Prabowo. Yang membuat saya menarik adalah ada sebuah pertanyaan. Apa yang ada di dalam diri Pak Prabowo kalau dia nanti masih mau mencalonkan diri, padahal sudah berkali-kali dia gagal. Sudah pernah gagal jadi calon wakil presiden, kemudian gagal juga 2 kali berturut-turut jadi calon presiden. Lalu pertanyaan saya itu muncul, kenapa dia tidak merasa takut, tidak merasa lelah, tidak merasa malu untuk mencalonkan kembali jadi calon presiden berikutnya di tahun 2024 ini. Ketika berusaha mencari jawaban di dalam pertanyaan benak saya itu, saya sampai kepada satu kesimpulan bahwa pasti ada sesuatu yang nilainya jauh lebih tinggi dari hanya sekedar perasaan gagal, hanya perasaan malu, hanya perasaan ingin mendapatkan kemegahan sebagai seorang pribadi yang pernah jadi presiden yang ada di dalam benak Pak Prabowo. Kenapa? Karena udah berkali-kali gagal, usia sudah 70-an tahun, asetnya itu triliunan,
Nggak ada lagi yang dipikirkan. Tapi kenapa dia masih mau menjadi presiden? Termasuk ketika dia bergabung dengan kabinet Pak Presiden Jokowi, menjadi seorang menteri di bawah orang yang mengalahkan dia. Ini apa ini? Apa sebenarnya yang ada di benak Pak Prabowo? Apa yang ada di suasana batin yang paling dalam di hati Pak Prabowo sehingga dia masih mau mencalonkan diri menjadi calon presiden? Itu apa namanya ya? Itu bertanya. Itulah pertanyaan yang muncul dalam benak saya sampai akhirnya saya menemukan sebuah jawaban bahwa ada sesuatu yang nilainya teramat tinggi yang ingin dilakukan oleh Pak Prabowo dikatakanlah di sisa hidupnya, di usia tuanya, ya, mengalahkan semua perasaan dikecewakan, mengalahkan semua perasaan bahwa dia pernah malu dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Sampai akhirnya saya memutuskan Pak Prabowo adalah calon presiden yang paling layak untuk memimpin bangsa kita di 5 tahun ke depan. Itu kesimpulan saya di situ pada bulan November 2022. Nah, kebiasaan saya hobi menulis. Meskipun keterampilan menulis saya masih ya sedang lah, sedang. Lalu saya menulis di Kompasiana, saya menulis di Katmosphere, saya menulis, dan judul tulisan saya adalah Pak Prabowo Subianto adalah calon presiden yang paling resilient. Resilient artinya adalah sebuah daya yang ada dalam diri manusia untuk bangkit kembali berapa kali pun dia sudah pernah gagal. Berapa kali pun dia sudah pernah gagal. Dan di dalam komunitas orang Karo, saya orang Karo, budaya orang Karo, prinsip orang Karo, ajaran orang tua orang Karo itu ada sebuah apa namanya ya, sebuah ajaran yang bunyinya seperti ini. Lid upah megenggam. Lid upah megenggam. Artinya apa? Ada upah bagi orang yang tekun. Ada upah bagi orang yang sabar. Ada upah bagi orang yang ulet. Ada upah bagi orang yang pantang menyerah. Dan itu saya lihat di dalam diri Pak Prabowo. Makanya saya, apa namanya, sedikit pun tidak sanksi. Bahkan saya punya sebuah keyakinan bahwa alam semesta ini, atau Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, ya, dengan semua kekurangan dia, dengan semua pengalaman hidup dia di masa lalu, tapi alam ini akan memilih Pak Prabowo untuk menjadi presiden kita berikutnya. Dan ketika saya bercakap-cakap dengan Mama Mayor Jenderal Purnawirawan Musa Bangun, beliau berkata, Pak Prabowo sudah selesai dengan dirinya. Pak Prabowo sudah selesai dengan dirinya. Jadi teman-teman sekalian, itulah alasan saya kenapa saya memilih Pak Prabowo Subianto akan menjadi presiden Indonesia berikutnya bersama dengan Mas Gibran Raka Buming Raka. Bagaimana dengan Anda? Terima kasih. Terima kasih.